M115. Erik berusaha menghubungi Valen dan Revan. Dia ingin segera memberitahu mereka kalau ia sudah menemukan Paman Bill. Dia memang sengaja tidak membawa ponsel canggih miliknya. Dia hanya membawa ponsel butut yang sudah ia oprek, supaya tidak terlalu mencurigakan. Tapi ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Paman Bill adalah manusia licik yang tentunya juga memiliki banyak anak buah setia yang bertebaran di tempat prostitusi itu. Erik tidak menyangka kalau Bill curiga dengannya tadi. Ia merasa deja vu saat bertemu dengan Erik. Sehingga sewaktu di dalam tadi ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengikuti Erik dan menyelidiki siapa sebenarnya orang itu. Paman Bill juga sengaja berbuat yang menjijikan dan make out di hadapan Erik. Karena tujuannya adalah membuat Erik keluar sehingga anak buahnya bisa memata-matain pergerakan Erik. Sayangnya Erik kali ini terlalu gegabah. Dia terlalu terburu-buru untuk segera menghubungi Valen dan Revan. Ini yang nantinya menjadi di masalah awal di mana dia bisa ketahuan oleh anak buah milik Bill Weston. Flashback. Dasar bandot. Ngapain kamu bikin aku on di depan calon pengawal kamu? Tanya Alicia kepada Paman Bill yang tiba-tiba menghentikan serangannya terhadap wanita muda itu. Setelah mendengar langkah kaki Erik menjauh dan keluar dari ruangan itu. Aku hanya ingin mengetes pegawai baru kamu itu. Rasa-rasanya aku pernah melihat orang itu tapi entah di mana aku lupa. Aku hanya hendak menguji apa dia benar-benar setia kepada kita atau dia adalah mata-mata yang dikirim oleh keponakanku untuk menghabisi aku. Jadi kita lihat saja apakah anak buah kita bisa menyelidiki pengawal yang kamu pilih dengan tepat atau tidak. Kata Paman Bill dengan santai serta dia tidak lagi melanjutkan apa yang telah kita mulai bersama dengan wanita muda itu. Sialan kamu Pak Tua. Lalu bagaimana nasibku yang sudah kamu buat hype kayak gini? Tanyanya dengan sengsara. Dia itu hyper. Kalau dia tidak dipuaskan maka ia akan uring-uringan sepanjang waktu. Flashback end. Halo, bro. Ternyata si Musang ada di sini dan menjadi biang pemuas dari bos aku. Nanti kamu bisa langsung datang kemari bersama dengan tuan muda supaya kamu bisa segera meringkus Musang yang licik itu. Dan jangan lupa kamu menghubungi anak buahku yang sudah kusiapkan untuk membantu aku melakukan peringkusan di tempat ini. Kata Erik memakai kode-kode tertentu kepada Revan. Karena memang dia sudah sepakat dengan Revan dan Valen untuk mengaktifkan terus ponselnya supaya Valen dan Revan bisa merekam semua kejadian yang ada di sana. Ponsel butut itu emang sudah dimodifikasi supaya bisa merekam dan rekamannya bukan masuk ke dalam memori ponsel itu melainkan langsung ke markas besar mereka sehingga Valen dan Revan bisa memiliki master dari rekaman pembicaraan Erik bersama Alicia. Tapi sayangnya Erik tidak sadar bahwa pembicaraannya itu juga sedang diamati oleh anak buah dari Paman Bill. Paman Birin tidak percaya begitu saja kepada pengawal yang hendak diberikan Alicia kepadanya. Niat awalnya memang dia ingin mengetes seberapa loyalkah Erik kepada dirinya nanti. Erik yang sudah sejak lama mengejar Paman Bill merasa tidak sabar menantikan perlahan-lahan untuk membuka kedok Paman Bill. Karena kecerobohannya itu mungkin akan ada sesuatu yang terjadi yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Paman Bill Weston langsung menerima laporan dari anak buahnya bahwa Erik baru saja menghubungi seseorang yang mengkode tertentu untuk mendatangi tempat itu. Cia sayang. Ternyata anak buah kamu itu adalah penyusup yang sengaja masuk untuk mengganggu dan menangkapku.
Bahkan kamu tadinya hendak menjadikan dia menjadi pengawalku. Bisa-bisa aku dikawal masuk ke dalam penjara," kata Paman Bill dengan kesal. Alicia yang baru saja menikmati pergulatan panas bersama dengan Paman Bill tidak terima begitu saja kalau dirinya tadi hampir saja dikhianati oleh Eric. Dia bahkan langsung menyuruh pengawalnya untuk segera menangkap Eric dan menghabisinya. Tapi Paman Bill yang licik itu tidak mengizinkan Alicia untuk melakukan hal itu. Paman Bill yang merupakan orang yang sudah berkecimpung di dunia hitam lebih lama merasa bahwa dirinya harus mengikuti dulu permainan dari Eric sehingga dia tahu seberapa besar kekuatan yang Eric miliki. Dan dengan mengikuti permainan Eric, Paman Bill juga bisa tahu siapakah sebenarnya Eric di sini. Ringkus dia dan siksa perlahan, supaya dia mengungkapkan siapa dalang di balik orang yang akan mencelakai Bill, kata Alicia dengan nada kejam. Dia menyuruh salah satu anak buah kepercayaannya peserta anak buah setia milik Paman Bill untuk menangkap Eric dan menyiksanya di ruang bawah tanah di mana memang tempat itu disediakan untuk pembangkang-pembangkang atau pemberontak dari tempat prostitusi milik Alicia. Tempat itu juga biasa digunakan oleh Fox Gang untuk menangkap orang-orang yang dicurigai berkhianat di gangnya tersebut. Mereka juga tidak tahu bahwa si Eric memakai ponsel buntutnya itu agar bisa terhubung dengan markas besar milik Fallen di mana mereka sudah membuat master dari rekaman tersebut diberikan kepada kepolisian. Sesudah mereka meringkus keberadaan Eric di tempat prostitusi milik Alicia, mereka langsung masuk ke ruang bawah tanah gimana para anak buah mereka menaruh Eric di ruang penyiksaan. Dalam waktu singkat Eric sudah babak belur dihajar oleh massa milik Alicia dan Paman Bill. Dan ini mampu Alicia merasa senang karena berarti anak buahnya itu loyal dan bisa diandalkan. "Hei Rick, aku nggak ngangka ya kalau kamu teman lamaku malah mau menusuk aku dari belakang dan ingin menjebloskan Bill dan ingin membunuhnya. Sebenarnya kamu bekerja untuk pihak siapa?" tanya Alicia dengan nada sadis. Eric yang sudah dalam kondisi babak belur wajahnya itu hanya melirik sinis ke arah Alicia. Beruntungnya mereka memang tidak menyita ponsel butut yang dimiliki oleh Eric, bahkan mereka menaruh ponsel butut itu di meja dekat tempat penyiksaan itu. Jadi apa yang terjadi kepada Eric itu semuanya terekam dengan baik di markas besar. Tentunya Fallen dan juga Revan sudah mendengar secara jelas apa yang terjadi kepada Eric. Mereka juga tidak mungkin tinggal diam. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Next episode ya. TBC. Gantung lagi. Enggak dong. Langsung update nih. Episode sebelumnya. RSMM 114. Episode berikutnya. RSMM 116. MM 116. Hai Reader. Hey Rick. Aku nggak ngangka ya kalau kamu teman lamaku malah mau menusuk aku dari belakang dan ingin menjebloskan Bill dan ingin membunuhnya. Sebenarnya kamu bekerja untuk pihak siapa? Cuy. Eric meludahkan ludahnya beserta darah ke arah Alicia. Untung saja Alicia bisa menghindari ludah yang dilemparkan kepadanya. Tapi kemudian sebagai balasan Alicia menampakkan wajah Eric yang sudah ternoda darah. Dasar laki-laki tidak diuntung. Padahal aku sudah baik hati memberikan kamu pekerjaan. Dengan wajahmu yang jelek dan kelakuanmu yang seperti itu mana ada orang yang mau memberikan pekerjaan dengan gaji yang besar. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya adalah mata-mata dari musuh-musuhku di sana. Sekarang katakan kepada kami sebenarnya kamu bekerja pada siapa? Tanya Alicia lagi dengan nada kesal. Aku sama sekali tidak ada sangkut paut dan hubungannya dengan kamu. Jadi untuk apa aku menjawab pertanyaanmu? Kata Eric sambil mengulur-ngulur waktu.
Dia tentu tahu bahwa sahabat-sahabatnya tidak mungkin meninggalkan dia dalam posisi seperti ini. Mereka juga pasti bisa mendengar setiap apa yang terjadi di sini. Mereka pasti sedang mencarikan bala bantuan untuk menolong mengeluarkan dia dari tempat ini dan juga menangkap Billy beserta antek-anteknya yang lain. Itulah keyakinan yang dimiliki Eric saat ini. Jadi dia harus benar-benar bisa mengulur waktu supaya sahabat-sahabatnya itu bisa datang menolongnya sambil membawa bala bantuan yang banyak untuk meringkus dan menghaluskan tempat prostitusi yang sebenarnya sudah cukup meresahkan di tempat ini karena banyak sekali kasus-kasus perdagangan anak di bawah umur untuk dijadikan pelayanan di tempat ini. Lalu kenapa kamu hendak mengusik Bill yang notabene adalah orang yang ada di bawahku? Tanya Alicia dengan nada geram. Karena aku suka mengusik laki-laki yang bisanya hanya mengambil milik orang lain. Bukannya kamu adalah salah satu dari wanita Mar WF? Atau jangan-jangan Mar WF tidak tahu menahu tentang hubungan kalian ya? Kata Eric dengan nada mengejek. Alicia dan Bill hanya saling menatap. Eric bisa menebak dengan tepat apa yang saat ini terjadi. Ternyata benar ya. Hahaha, ternyata perselingkuhan ya. Wah, gimana kalau aku bilang sama Mar WF sekarang? Cecar Eric dengan nada satir. Membuat Alicia kesal. Plak. Kembali lagi tangan Alicia menamparkan wajah Eric. Sampai membuat wajah Eric terbuang ke samping. Rasa ngilu dan sakitnya membuat gigi Eric pun ikut copot. Eric meludahkan potongan gigi dan juga darah ke bawah. Eric luar biasa menderita karena harus menanggung rasa sakit akibat siksaan dari anak buah Alicia dan sudah Alicia sendiri. Wajah dan tubuh Eric itu udah tidak lagi berbentuk, karena luka memar dan bengkak di sekujur tubuhnya. Tapi Eric masih memunculkan tawa sinisnya. Seakan apa yang dialami saat ini bukan hal yang besar. Tiba-tiba anak buah dari Alicia yang menjaga di tempat prostitusi serta pintu gerbang menuju ke ruangan bawah tanah tergopoh-gopoh masuk ke dalam ruangan penyiksaan itu. Ternyata tempat prostitusi dan juga areal tempat Alicia dan Eric berada saat ini sudah dikepung oleh geng Fox. Beberapa orang yang dipercaya sebagai asisten langsung dari Fox datang ke tempat itu. Alicia sempat terkejut dan juga tidak percaya dengan informasi yang diberikan oleh anak buahnya yang menjaga pintu depan. Masa Meruang Fox datang ke situ? Aku akan keluar. Kalian semua di sini saja, kata Alicia dengan suara bergetar. Jangan bilang kalau Alicia tidak ketakutan karena Mer WF itu sangat kejam. Kalau sampai tahu tentang kondisi perselingkuhannya, dia bisa dibunuh dan sebelumnya disiksa. Tuan Wong datang. Sebelum Alicia keluar dari tempat persembunyiannya itu, Mr. Wong sudah masuk ke dalam. Nah, kemudian Alicia semakin pucat karena dia ketakutan. Dia langsung mengambil posisi mendekati Mr. Wong dan menyapanya dengan ramah. Tuan, Anda ingin dilayani? Di sini kotor. Kita bisa bermain-main di atas, kata Alicia dengan nada manja sambil membelai tubuh kekar dan meruong. Tapi Mr. Wong langsung menepis tangan Alicia yang raba-raba tubuhnya. Lepaskan laki-laki yang kalian ikat itu, kata Mer WF dengan nada dingin. Perkataan dari bosnya itu membuat Alicia menjadi ketakutan. Dia tahu berarti ada seseorang di luar sana sudah memberikan informasi kepada Mr. Wong bahwa dia melakukan perselingkuhan. Tuan, diam kamu pelacur. Urusan aku sama kamu belum selesai. Kamu mempermalukanku, kata Mr. Wong dengan nada datar dan dingin. Alicia langsung mengkerut ketakutan. Dia tahu kalau sebentar lagi nyawanya di ujung tanduk.
Bawa orang yang sudah babak belur itu keluar dan carikan dokter sebelum dia dikembalikan ke keluarganya. Dan orang-orang yang sudah memukuli orang ini dengan babak belur, kalian bisa tunggu di sini sampai aku membereskan semuanya. Lanjut Mr. Wong dengan nada datar. Meruang langsung bergegas pergi bersama dengan para asistennya sedangkan Alicia dan antek-anteknya hanya bisa diam. Apalagi Bill Weston. Dia hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Eric dibawa oleh anak buah dari Fox Gang menuju ke atas, entah apa yang akan Eric alami di sana. Ternyata Revan dan Valen sudah ada di sana. Berkat konsep butut itu Revan langsung menghubungi Mr. Wong. Dia menceritakan tentang keburukan dari Alicia yang menjalin hubungan dengan orang yang 2 kali lipat lebih tua dari dirinya. Ternyata dia mengkhianati Meruang dengan berselingkuh. Aku sudah memberikan keluargamu kebebasan dengan menukarnya dengan informasi yang kamu berikan tadi, kata Mr. Wong dengan nada tegas. Terima kasih Meruang. Kami akan sangat merasa bangga kalau next time kita bisa berhubungan secara perdagangan ataupun tentang hal yang lainnya. Jangan khawatir kalau Mr. Wong butuh bantuan dengan kita asal itu tidak melanggar hukum. Saya akan tetap membantu karena menghargai Mr. Wong sebagai seorang saudara, kata Valen dengan nada andalannya. Benar Mr. Wong. Kami sangat berhutang budi dengan Anda karena Anda sudah menyelamatkan saudara saya, kata Revan dengan nada berterima kasih kepada Mr. Wong. Saya kira itu adalah hubungan timbal balik. Anda sudah memberikan informasi yang berharga bagi saya dan saya memberikan kepada Anda keluarga Anda yang berharga itu. Jadi Anda tidak usah lagi sungkan masalah itu. Jangan khawatir, saya akan segera menyelesaikan masalah Alicia dan Bill itu. Kalau saya boleh meminta satu hal lagi, saya akan bayar berapapun asal Anda bisa menghabisi Bill itu. Karena dia sudah membunuh ibu saya, kata Valen dengan nada geram. Akankah Meruang mengabulkan permintaan Valen? Besok ya. TBC. Episode sebelumnya. RSMM 115. Episode berikutnya. RSMM 117.